Halo, selamat pagi teman-teman, sahabat pengacara Guntur Laremba. Saya baru saja tiba dari Jakarta setelah melakukan konfirmasi terkait dengan alasan penangkapan saya karena adanya rekomendasi dari Kompolnas dan dari Propam Mabes Polri. Nah, hari ini saya masih berpenampilan begini. Saya ingin memberikan informasi secara langsung supaya tidak menjadi simpang siur dan tidak menjadi hoak. Sebab saya ditangkap. Ini lihat, ini surat penangkapan. Padahal saya ini bukan DPO, saya juga bukan karena eksekusi putusan pengadilan, saya juga bukan karena saya ini adalah buronan. Jadi saya bukan buronan, tapi saya ditangkap. Saya ini seharusnya bukan ditangkap, tapi di perintah membawa. Jadi bukan penangkapan. Karena apa? Faktanya, saya datang ke kantor polisi, saya hanya ingin meminta bukti bahwa benar mereka sudah kirim surat panggilan kedua, ternyata tidak ada. Apa artinya? Tidak bisa dikasih ke kita. Kantor pos mana, ya, kantor pos mana, kapan dikirim dan siapa yang menerima, tidak ada. Ya, karena itu supaya tidak menjadi hoak, saya tidak mau terlalu bertele-tele, ya. Begitu dari Polres tidak ada penahanan, begitu datang ke kejaksaan cuma tanda tangan berita acara pelimpahan tahap 2, sudah gitu saya pulang. Jadi perlu diketahui, saya tidak ditahan. Jadi berbeda dengan penangkapan buron atau penangkapan teroris atau penangkapan yang lain-lain. Perlu diingat, ini juga sekaligus itu memberitahukan, mengklarifikasi tentang adanya pemberitaan bahwa saya tidak kooperatif. Ya, ini keliru besar. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi setelah saya tanya sana, ternyata apa yang terjadi, ya, yang dia bilang itu adalah berdasarkan salah satu rekomendasinya adalah untuk segera melakukan penangkapan untuk di tahap 2. Ya, saya menjalankan ini atas surat yang sudah Pak Gumpal kirim kemana-mana. Ya, tidak apa-apa. Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk melakukan rekomendasi dari Kompolnas dan Propam Mabes. Oke, sahabat pengacara Guntur Laremba, ini adalah aneh bahwa Mabes Polri dalam hal ini Propam Paminal belum pernah mengeluarkan rekomendasi secara resmi, ya. Kemudian tidak pernah ada rekomendasi yang namanya rekomendasi untuk melakukan penangkapan terhadap masyarakat, karena Propam ataupun Paminal itu dibentuk adalah merupakan wadah perlindungan masyarakat. Yang namanya Propam itu polisinya polisi, bukan polisinya masyarakat. Jadi itu untuk mengadili polisi yang nakal atau yang menyimpang dan tidak profesional. Kemudian saya sudah datang ke sana. Nanti siang kami akan ada konferensi pers, ya. Saya sudah ditunggu media ini, saya akan tunjukkan. Tapi hari ini saya ingin membuktikan bahwa saya sebagai aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran yang mengerti hukum, ya, ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa masyarakat tidak perlu takut. Apa yang terjadi kemarin itu bukan berdasarkan SOP, ya, dari yang namanya SOP
yang namanya penangkapan maupun pengiriman surat. Dan sesuai dengan seperti itu. Rekan-rekan, ini adalah bukti saya datang ke Kompolnas. Saya menyerahkan beberapa fotokopi. Ini Kompolnas, ya. Bisa dilihat. Kemarin saya datang. Saya memang datang hanya mengkonfirmasi saja terhadap adanya katanya ada rekomendasi, dan mereka tidak pernah memberikan rekomendasi supaya ada penangkapan kepada masyarakat. Ya. Kemudian ini juga saya menanyakan tentang pengaduan saya yang disebutkan saya mengirim surat. Memang saya mengadu ya ke Jakarta 13 November tahun 2020. Ini pengaduan saya. Terhadap adanya surat ini, prosedurnya saya akan dikirimkan namanya SP2HP 2/1. Nah, ini juga saya baru terima kemarin. Jadi rekomendasi itu dari Propam baru bisa keluar setelah saya terima ini, dan kemudian sudah dilakukan investigasi. Saya akan dikasih SP2HP dari Paminal. Belum ada SP2HP. Saya kemarin tanyakan, tidak ada. Nanti saya akan tunjukkan kepada rekan-rekan bahwa ingat, saya bersama istri yang sama-sama dijadikan sebagai tersangka kemarin ditangkap. Alhamdulillah, kami di kepolisian itu hanya diperlihatkan surat bukti bahwa mereka sudah kirim. Kemudian setelah itu dilimpahlah kami, ya, dilimpahkan berkasnya kepada kejaksaan. Mestinya bukan surat penangkapan, tapi surat membawa panggilan ketiga beserta perintah membawa. Karena apa? Penangkapan itu konotasinya adalah orang ditangkap langsung ditahan. Saya tidak ditahan, Pak. Jadi masyarakat perlu tahu, ya, apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam penyidik Pidum dari Polresta Sidoarjo itu sudah jelas-jelas tidak berdasarkan undang-undang. Di KUHP pasal 9 ayat 2, ya. KUHP itu adalah kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, di pasal 9, ya, pasal 9 ayat 2 itu sudah jelas mengatakan bahwa tidak seorang pun ada yang bisa ditangkap kecuali telah dikirimkan surat panggilan secara patut 2 kali berturut-turut tidak diindahkan. Nah, saya pada waktu menerima panggilan pertama, saya datang melalui surat melalui pengacara saya meminta surat penundaan proses pelimpahan tersebut. Ini sebetulnya kalau sudah P21 bukan wilayahnya lagi polisi, sudah wilayahnya jaksa, apalagi sudah pelimpahan. Ini memalukan. Kenapa? Penegak hukum dalam menjalankan hukum tidak mengerti hukum. Coba, apa anda lucu? Habis menangkap kemudian tidak ditahan. Saya tidak ditahan. Karena apa? Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 memang tidak untuk ditahan, saudara. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, mohon ini supaya tidak simpang siur. Kalau dibilang itu prosedur, saya akan menanyakan prosedur yang seperti apa. Kalau berdasarkan undang-undang pedoman pada KUHP, ya, KUHP itu pasal 9 ayat 2 mengatakan bahwa tidak seorang pun ada yang bisa ditangkap kecuali telah dilakukan panggilan secara patut 2 kali berturut-turut, lantas orang tersebut tidak patuh. Karena itu dia harus dijemput, kemudian dia harus ditahan karena tidak kooperatif. Nah, itu namanya jemput ditangkap. Ya kan? Nah, karena apa? Dia dikhawatirkan, penahanan itu dikhawatirkan akan melarikan diri, mempersulit proses penyidikan, dan kemudian dia akan mengulangi perbuatannya. Itu adalah unsur yang namanya formil. Nah, jadi bahwa alasan objektif bahwa itu penyidik bisa. Nah, ingat,
saya ini sudah di P21 dan sudah tahap 2.